Saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati Tiga bawang dulu ya. Ada. juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini, menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut, istri saya Putri Chandrawati mengibah agar aib yang menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Istri saya begitu malu, ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua, dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua, dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya, dan dengan pertanyaan yang sama Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya. Selanjutnya, untuk kepentingan isolasi yang biasa dilakukan oleh keluarga kami setelah dari luar kota, istri saya Putri Chandrawati berpamitan lalu menyampaikan bahwa saya akan melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam setelah istri saya isolasi dan saya selesai kegiatan di Depok, dan kemudian ia berangkat menuju rumah dinas Duren 3, sementara saya yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya melangkahkan kaki memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling,
Pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, 'Hajar Cat, kamu hajar Cat.' Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3, sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans untuk menolong almarhum Yosua. Lalu saya segera memeriksa keadaan istri saya, Putri Chandrawati, yang berada di dalam kamar, membuka pintu kamar yang tertutup dan menemukan dalam keadaan menangis ketakutan. Saya mendekapnya untuk menutup wajahnya agar tidak melihat keadaan di sekitar dan menarik tubuhnya untuk dibawa ke rumah saguling. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat, cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yosua. Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya atas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain, sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua
untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Bangunan cerita di Duren 3 tersebut saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua, sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer di depan persidangan yang menyampaikan bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi. Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita sebagai bagian dari rencana pembunuhan seperti disampaikan Richard, karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf, juga tidak ada menceritakan soal skenario tersebut kepada Ricky Rizal dan istri saya Putri Chandrawati sebelum terjadinya penembakan tersebut. Demikian pula saya tidak mengetahui posisi dan pergerakan masing-masing mereka, termasuk almarhum Yosua, saat di rumah Saguling maupun saat di rumah Duren 3. Tidak ada orang lain, apalagi istri saya Putri Chandrawati, yang ikut menyusun cerita tersebut. Cerita tersebut sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan yang saya miliki sebagai seorang penyidik. Sementara istri saya Putri Chandrawati, juga Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, bahkan Richard jelas sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut. Justru pada tanggal 9 Juli 2022, istri saya Putri Chandrawati sangat marah setelah saya menyampaikan cerita tembak-menembak yang melibatkan istri saya sebagai korban pelecehan di Duren 3. Juga terutama karena sebelumnya ia telah meminta kepada saya agar permasalahan dengan Yosua diselesaikan dengan baik-baik. Cerita tembak-menembak tersebut baru saya sampaikan kepada Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan Yosua, setelah memerintahkan Ricky Rizal mengantar istri saya kembali ke rumah Saguling. Kemudian saya masuk kembali menemui Richard Eliezer untuk menjelaskan cerita tembak-menembak tersebut dengan maksud untuk dijelaskan kepada penyidik apabila kemudian menghadapi pemeriksaan. Cerita tembak-menembak juga baru saya jelaskan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ketika saya menemui mereka saat pemeriksaan di Biro Provos Mabes Polri. Di dalam cerita tersebut saya sampaikan bahwa saya tidak berada di TKP pada saat tembak-menembak terjadi. Saya tiba saat peristiwa telah selesai. Cerita tidak benar tersebut yang belakangan terungkap setelah diputarnya kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam rumah Duren 3 oleh penyidik Polri. Sebelumnya, untuk mendukung cerita tersebut, pada tanggal 13 Juli 2022, saya telah memerintahkan salah satu anggota kepolisian untuk merusak laptop dan flash disk yang berisi kopi rekaman CCTV di depan pos Satpam rumah Duren 3. Tindakan tersebut kemudian telah menyeret sebagian anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut dalam pemeriksaan kode etik, pidana, dan diberhentikan sebagai anggota Polri. Dampak tersebut tidak pernah saya bayangkan. Sementara institusi Polri juga tidak mengindahkan penjelasan dan permohonan maaf yang saya sampaikan pada setiap pemeriksaan, bahwa semua anggota Polri tersebut tidak bersalah karena mereka telah mendapatkan informasi dan fakta yang keliru, juga menjalankan perintah saya yang keliru. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat, sungguh setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti. Penyesalan mendalam atas timbulnya korban Yosua, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan,
terlebih khusus terhadap istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, yang untuk kedua kalinya harus menderita karena tanpa dasar dan bukti kesalahannya telah dijadikan terdakwa dalam persidangan ini, setelah sebelumnya menjadi korban perkosaan yang merampas kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan, istri dan ibu dari anak-anak kami. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana hancur dan sakitnya perasaannya. Kiranya Tuhan sajalah yang selalu menguatkan dan menghiburnya. Saya sungguh menyesali bahwa peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap almarhum Yosua telah menyeret mereka yang tidak terlibat dan tidak bersalah ke dalam ruang persidangan pidana. Mereka dituntut atas perbuatan dan kesalahan yang tidak mereka ketahui. Penyesalan yang teramat dalam juga terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sebagai orang-orang yang baik yang telah didudukkan sebagai terdakwa tanpa tahu apa kesalahannya. Juga terhadap Richard Eliezer yang harus menghadapi situasi ini. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi telah menutup logika berpikir saya. Saya lupa bahwa saya seorang Inspektur Jenderal Polisi dan pejabat utama Polri yang tidak pantas melakukan hal tersebut. Selama 28 tahun saya tidak pernah lelah mendedikasikan diri bagi Polri yang selalu saya cintai. Dalam banyak penugasan sebagai seorang polisi, acap kali saya harus meninggalkan istri dan anak-anak semata-mata untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kepolisian, masyarakat, nusa dan bangsa. Sebagai anggota Polri, saya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana, pelanggaran disiplin maupun kode etik, bahkan telah menerima bintang Bayangkara Pratama dari Bapak Presiden yang membuktikan dharma bakti saya bagi Polri yang tanpa cacat dan celah selama berdinas. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Akhirnya di tengah persidangan yang begitu sesak dan penuh tekanan ini, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban almarhum Yosua, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf sujud kepada istri saya yang terkasih, Putri Chandrawati, dan anak-anak. Saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang baik. Semoga Tuhan mengampuni saya dan kiranya Ia selalu memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kalian. Selanjutnya, melalui pembelaan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan ini, dengan mempertimbangkan yang pertama, bahwa sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi, mengingat hancurnya harkat martabat saya juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan. Kedua, dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf untuk mengungkap skenario tidak benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan. Ketiga, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Keempat, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya.
Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, menyampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap istri, keluarga, bahkan anak-anak kami. Ketujuh, baik saya maupun istri telah didudukkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan berada dalam tahanan. Sementara 4 orang anak-anak kami, terkhusus yang masih balita, juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan juga perhatian dari kedua orang tuanya. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat, melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri berupa 6 Pin Emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Kesepuluh, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian pula termuat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan masa lalu adalah pengalaman berharga, hari ini adalah kehidupan kepastian, hari esok adalah pengharapan. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang adil bagi yang mulia majelis hakim dalam memutuskan perkara ini di tengah desakan dan sesaknya ruangan persidangan ini. Terima kasih yang mulia.